Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini, ibu-ibu dan bapak guru bisa berkumpul bersama di ruangan yang istimewa ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang berkenan untuk hadir di acara desiminasi modul 1.4 budaya positif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rini Marlina, saya CGP angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu budaya positif di sekolah. Mari kita ikuti ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan kita ajukan kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya kita ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah contoh beberapa budaya positif, di mana di budaya positif itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Nah, ini dari kedua kesepakatan kelas, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Apakah yang datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib, atau dalam kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Jamil, silakan. Kenapa ngomongin Jamil sehat? sehat? Udah berlaporan dari beberapa dokter. Kemarin kamu berantem sama Wisnu. Kenapa? Istilah kalau yang lagi tiduran di belakang, terus Emil kayak tiduran bawah gitu, tidur ayam-ayaman. Tidur ayam. Iya. Terus Masih nyadar. Terus dari depan, dia mendengar ada yang nyanyi gitu. Terus, nah itu tuh dia mendengar itu suara Wisnu. Nah, terus dia minum balik itu kan buku Wisnu. Nah, terus Wisnunya gak terima. Terus malah revisi tidak. Ya udah dia bilang bangun dan melawat lagi bu. Nah, terus disitu revisi. Terus kamu kalau ngerasa ada kepuasan gitu, ada kebebasan di dalam diri kamu? Enggak. Terus kamu ngerasa nggak kalau kamu udah melanggar keyakinan kelas kita? Rasanya Keyakinan kelas yang bagian apa ya kamu melanggar? menghargai sama teman. Nah, menghargai sama teman. Terus kamu akan memperbaiki nggak sikap kamu ke Wisnu? Jadi bakal Dengan cara bagaimana supaya kamu bisa memperbaiki keyakinan kelas kita? bisa lebih menghargai temennya lagi, terus biar lebih bisa mengontrol emosinya lagi, terus itu aja. Kamu mau minta maaf ke Wisnu?
berantem sama bosnya, walaupun merasa diolok-olok tapi bisa menahan diri ya supaya tidak langsung memukul gitu. Terus di saat mau memperbaiki ya, sudah minta maaf terus tidak diulang lagi. Ya udah, mudah-mudahan nanti ke depannya nggak diulang lagi ya. Ya, kasih jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Daus. Gimana kabar Daus hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Ibu dapat laporan dari Pak Rizky. Katanya kamu itu tidak pernah mengerjakan tugas-tugas Pak Rizky. Ada masalah apa? Soalnya tugas Paris itu terlalu banyak, Bu. Saya bingung ngerjainnya yang mana dulu. Apa kamu merasa ada kebebasan kalau tidak mengerjakan tugas-tugas dari Pak Rizky? Ya, Bu. Kamu merasa kamu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Lapar, Bu. Nah, sekarang kita bahas keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di kelas 11 TKP 3. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Disiplinan, Bu. Kedisiplinan. Terus dengan kamu tidak mengerjakan tugas itu berarti kan Daus tidak menerapkan disiplin, tidak menerapkan keyakinan kelas kita. Terus tapi kamu merasa mendapatkan kebebasan. Menurut Ibu ada cara lain sih untuk mendapatkan kebebasan itu. Harus tidak mengerjakan tugas itu. Kita bisa mendapatkan kebebasan. Terus bersedia memperbaikinya ada? Sedia, Bu. Gimana caranya? Caranya ngerjain tugas-tugas Paris, Bu. Nah, berarti setelah ini Daus akan memperbaiki tugas-tugas, akan mengerjakan tugas-tugas Paris ini. Ya, baiklah, terima kasih Daus. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kausar Firdaus. Saya dari kelas 11 TKP 3. Saya senang bertukar pikiran dengan Bu Rini Marlina, dan semoga kedepannya saya bisa menaati dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dari motivasi internal dan motivasi eksternal. Ini beberapa contoh motivasi eksternal. Apabila kita melakukan sesuatu tapi kita mau mendapatkan penghargaan dari luar, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu karena ada motivasi dari luar, bukan dari motivasi dari dalam diri sendiri. Selanjutnya ada motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu karena ada imbalannya, siswa mengerjakan sesuatu karena ada imbalannya, itu adalah motivasi eksternal. Selanjutnya ada motivasi internal, tujuannya itu pembentukan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, pilihannya mau seperti apa? Apakah kita mau menggunakan motivasi eksternal, melakukan segala sesuatu, atau kita melakukan segala sesuatu karena ada motivasi internal dari dalam diri kita sendiri? Bapak Ibu biasanya melakukan yang mana? Yang eksternal atau internal? Yang melakukan ada uangnya saya lakukan, nggak ada uangnya nggak saya lakukan. Biasanya yang mana? Yang motivasi eksternal seperti untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau tidak mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu guru tidak melakukan itu. Ya. Nggak ada ya? Enggak, tapi kan kalau imbalan itu bukan berupa uang aja kan? Misalnya penghargaan. Atau berupa makanan dan minuman. Iya. Imbalan. Iya, tapi kan imbalan tidak disebut, iya, bukan, nah, itu. Bukan berupa uang aja kan ya? Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau makanan mah nggak apa-apa ya? Kalau makanan nggak apa-apa. Motivasi eksternalnya berarti akan mendapatkan makanan. Ayo saya traktir makan siang gitu kan? Itu juga termasuk salah satunya motivasi eksternal. Itu nggak boleh. Harusnya motivasinya internal karena kita sudah terbiasa melakukan disiplin positif. Tanpa imbalan pun kita akan melakukan hal itu. Tanpa ada motivasi dari luar,
kita akan melakukan hal itu. Misalnya kita takut dapat hukuman, kita lakukan. Takut di resign atau dikeluarkan dari sekolah ini, kita lakukan. Itu untuk guru ya. Kalau untuk siswa misalnya, kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya dihukum guru. Kalau saya mengerjakan tugas, nanti saya dikasih coklat nih sama guru, misalnya kayak gitu ya. Itu motivasi eksternal. Yang harus kita lakukan adalah motivasi internal. Menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu teori motivasi. Selanjutnya, ini teori motivasi perilaku manusia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Ya, Ki Hajar Dewantara ya Bapak pendidikan kita. Arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi maksudnya merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan dari perintah orang lain saja kita merasa udah nggak diperintah orang lain kita merdeka. Tapi kita cakap buat memerintah diri kita sendiri, itu juga merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak harus disuruh atasan, pimpinan, misalnya kepada siswa kita juga tidak harus disuruh menunggu perintah guru, tapi mereka udah mau melakukan segala sesuatunya tanpa diperintah karena mereka sudah cakap untuk memerintah diri mereka sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dari bukunya Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan yang kelima. Ini beberapa posisi kontrol yang bisa guru lakukan di sekolah. Ada beberapa identitas. Yang pertama identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Dari identitas gagal ini ada perilaku kontrol negatif. Dari identitas berhasil ada perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Dari perilaku kontrol negatif ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Dari perilaku kontrol positif ada teman, pemantau, dan dari kontrol diri ada manajer. Yang mana yang biasa Bapak Ibu lakukan selama ini? Apakah Bapak Ibu berlaku sebagai penghukum kepada siswa? Atau sebagai pembuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Yang dilakukan sebagai penghukum oleh guru yaitu guru berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apakah selama ini Bapak Ibu guru seperti itu? Kamu nggak bisa melakukan apa-apa misalnya kepada siswa sambil menunjuk. Atau kita sebagai guru menghardik, menyakiti dan menyindir siswa kita. Itu perilaku kontrol negatif guru sebagai penghukum. Selanjutnya ada pembuat orang merasa bersalah. Yang dilakukan guru yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi membuat para siswa merasa bersalah. Selanjutnya posisi guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya sebagai guru penghukum, gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau siswa tidak melakukan yang diperintahkan oleh guru, berarti guru akan memberikan hukuman. Selanjutnya untuk yang pembuat merasa bersalah, guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah itu kata-kata guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah kalau guru sudah mengucapkan, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Selanjutnya guru sebagai teman. Lakukan untuk bapak atau ibu. Apakah bapak ibu guru seperti itu untuk meminta bantuan kepada siswa? Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Itu posisi kita guru sebagai teman. Posisi guru sebagai pemantau, yang guru lakukan yang pertama, apa peraturannya? Jadi setiap siswa melakukan kesalahan, kita bertanya kepada siswa, apa peraturannya?
Selanjutnya ada apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya atau tidak. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu guru sebagai manajer. Hasil sebagai penghukum, nanti anak akan memberontak atau menjadi pendendam ya kepada gurunya. Sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya siswa akan menyembunyikan kesalahannya dari gurunya. Kalau kita guru sebagai teman, siswa akan ketergantungan kepada gurunya, nanti juga akan diselesaikan oleh gurunya, jadi siswanya ketergantungan. Selanjutnya sebagai pemantau, siswa akan menyesuaikan bila diawali dengan peraturan-peraturan yang sudah diberitahukan oleh guru. Yang kelima, yang sebagai manajer akan menguatkan watak atau karakter siswa. Ini yang dilakukan murid apabila posisi kontrolnya sebagai penghukum, saya tidak peduli. Yang kedua, maafkan saya. Yang ketiga, yang sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, jadinya dia akan santai saja. Yang ketiga, sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut, karena siswa merasa dipantau. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa kalau posisi kita sebagai pemantau. Tapi apabila posisi kita sebagai manajer, siswa akan merasa bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi kesadarannya ada dari diri siswa sendiri. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Selanjutnya dampak pada murid. Yang pertama, kalau posisi pertama tadi sebagai apa? Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, dampak pada muridnya tetap mengulangi kesalahannya berulang kali. Bahkan perilakunya bisa jadi menjadi agresif. Yang kedua, posisi guru sebagai penghukum. Merasa bersalah, dampak pada muridnya akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Selanjutnya posisi guru sebagai teman. Dampak pada muridnya tergantung, jadi siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, tidak bisa mengambil keputusan. Dampak sebagai pemantau, menitik beratkan dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau mendapatkan hadiah, siswa mau melakukan. Kalau mendapatkan hukuman berarti siswa nggak mau melakukan. Apabila kita memposisikan sebagai manajer, siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti tentang dunia berkualitas akan diterangkan juga. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini adalah 5 posisi kontrol yang dilakukan guru di kelas. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Selama ini Bapak Ibu melakukan hal yang mana? Apakah Bapak Ibu berada di posisi kontrol sebagai yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, atau di posisi yang kelima sebagai manajer? Silakan Pak Farhan, selama ini di bagian yang mana? Siap. Jadi kalau pakai mic. Baik, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Pasti setiap guru ingin mengusahakan yang terbaik kepada siswa-siswanya. Pasti kita mengusahakan yang terbaik untuk menjadi seorang manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus menjadi seorang teman bagi siswa-siswa kita. Karena kenapa? Yang saya ketahui, kalau misalnya kita terus-terusan menjadi manajer, mereka tidak akan bisa mengungkapkan diri mereka yang asli kepada kita. Jadi mereka akan menutupi karakter dan
Adapun mungkin penghukuman atau pembuatan orang merasa bersalah itu tetap saya lakukan sebagai sebuah konsekuensi yang harus mereka terima. Karena kenapa? Mereka harus merasakan juga konsekuensi. Kenapa seperti itu? Karena di dunia ini saat mereka sudah lulus dan bekerja, mereka akan menerima suatu hal konsekuensi yang lebih besar nantinya di luar sana. Jadi setidaknya mereka harus menerima saat mereka di luar deadline apa konsekuensinya, saat mereka tidak mengerjakan tugas apa konsekuensinya. Dan itu menurut saya harus kita terapkan juga. Bagaimana kondisi dan ketepatan waktu yang kita menerapkan, posisi kita ada di mana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Rini yang telah memberikan kesempatan. Kalau saya harus memilih di 5 posisi kontrol, karena itu kan harus memilih ya. Ya. Gitu. Bukan saya tidak setuju dengan pendapat Pak Farhan, tapi masing-masing punya pemikiran sendiri. Kalau yang itu tadi saya sampaikan bahwa hidup itu pilihan. Berarti dari 5 posisi kontrol ini mana yang harus dipilih? Kalau saya memilihnya di manajer, karena semuanya sudah ada di dalamnya. Tadi disampaikan oleh Pak Farhan bahwa kalau misalnya di manajer itu tidak akan membuat anak atau mendidik anak tidak tahu dalam pembelajaran. Kalau saya merasa bahwa karena di posisi manajer ini ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat jati dirinya. Kalau masalah hukuman, justru di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang berbalik bahwa jati dirinya dan hukuman apa yang ada di dalamnya itu termasuk gitu. Kalau misalnya gini, posisi kontrol ini sudah mewakili di 4 kontrol yang lain. Kamu ada tahu dulu. Di sini maksudnya adalah ada pengajuan pertanyaan-pertanyaan karena dikembalikan lagi kepada siswanya. Ketika siswanya melakukan hukum, dibalikan lagi dengan pertanyaan, kalau kamu melakukan ini, apa yang akan kamu rasakan nanti? Gitu. Jadi menurut saya dari manajer itu dari pertanyaan-pertanyaan adalah menumbuhkan jati dirinya. Jadi keinginannya, kemauannya kita kembalikan lagi ke siswa. Apa yang siswa rasakan? Gitu kalau menurut saya. Terima kasih, silakan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edit aja sendiri ya. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Farhan yang sudah memberikan masukannya, juga kepada Bu Dini yang sudah memberikan masukannya. Termasuk saya sendiri, saya apabila berada di 5 posisi kontrol ini, saya akan diposisikan sebagai manajer. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Dini, bahwa posisi di manajer itu kita sudah bisa menjadi sebagai teman, sebagai pemantau, atau menjadi pembuat rasa bersalah. Tapi di manajer ini akan membuat murid menguatkan karakternya. Jadi murid tidak akan merasa menjadi seorang pendendam, dia tidak akan menyembunyikan masalahnya, juga dia tidak akan ketergantungan seperti kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Murid malah akan terkuatkan wataknya atau karakternya karena dia mau mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dan kita sebagai manajer bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirasakan oleh murid itu sendiri. Baik, masih ada yang ingin memberikan masukan? Apabila sudah cukup, semuanya mengerti. Demikian tadi 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan ke-5 posisi kontrol ini, terutama yang bagian manajer bisa Bapak Ibu aplikasikan di kelasnya masing-masing. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini?
Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin KM. Sebelum mulai ajaran baru, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau cek yang nggak masuk hari ini siapa aja? Tasya sakit. Tasya, terus? Silvi izin. Silvi izin. Revi kenapa? Revi sakit juga. Revi sakit. Ya. Banyak yang nggak sekolah hari ini? Sakit semua? Jangan-jangan kelas ini sakit semua. Habis renang kemarin? Aduh, jadi sakit semua. Ya udah, kita doakan yang sakit hari ini mudah-mudahan cepat sembuh, terus besok bisa sekolah lagi. Pertemuan kali ini Ibu mau membahas tentang kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang akan kita buat, yang akan kita laksanakan selama pembelajaran di pelajaran Ibu. Nah, di keyakinan kelas itu kita mau bikin peraturan di kelas ini selama belajar dengan Ibu. Misalnya, nggak boleh buang sampah sembarangan, terus nggak boleh mengganggu teman-temannya, iseng, nggak boleh ngambil pulpen teman-temannya, dimasukin ke satu tempat. Tapi kata-katanya nggak boleh kata-kata negatif, misalnya tidak buang sampah sembarangan. Harus kata-kata positif. Kalau tidak buang sampah sembarangan, kalimat positifnya berarti jagalah kebersihan. Terus kalau tidak mengganggu teman. Kenapa? Berteman dengan sesama. Sweet banget ya, berteman dengan sesama. Terus menghargai guru, menghormati guru. Apa? Nah, itu semua yang mau kalian bikin di kelas ini yang ada di dalam hati kalian. Aku tuh nih pengennya pas belajar kelasnya suasananya begini, teman-temannya begini, guru-gurunya begini. Nah, itu silakan kalian tulis di kertas post-it, nanti Ibu bagikan ya. Ini kalian tulis keinginan kalian selama pembelajaran di kelas ini. Nanti kita bikin keyakinan kelas, kita baca satu-satu. Keinginan kalian semua ini apa sih? Nanti kita buat keyakinannya ya. Dibagikan ya post-itnya, silakan ditulis di sini nanti apa saja yang mau kalian lakukan, yang mau kalian inginkan selama kita belajar. Oke? Ibu bagikan ya. Ditulis di sini semua keinginannya. Yang mau kelasnya bersih boleh ditulis. Yang mau kelasnya rapih boleh ditulis. Yang mau kelasnya aman, yang mau kelasnya nyaman, yang mau pulpennya nggak hilang-hilang boleh ditulis. Terus yang mau apa lagi? Yang kelasnya adem, tulis aja semuanya di sini. Udah dapat semua ya? Silakan ditulis keinginannya. Kita buat keyakinan kelasnya. Nanti kita buat keyakinan kelas ini di kelas 12. Insya Allah ketemu Ibu lagi di kelas 12. Pulang magang. Ya, Ibu ngecek kelas 11 sama 12. Yang sudah selesai silakan ditempel di papan. Satu persatu ya, jangan barengan, satu-satu. Lanjut, Karin.
Kenapa jadi kayak tangga? Menurun ke bawah. Bagus-bagus keinginan kaliannya. Nanti kita laksanakan. Nanti di kelas 12 kita laksanakan. Ya. Kok kalian jadi serius begini, guys? Kalian ternyata sweet loh ya kalau bikin keyakinan kelas pada baik-baik gini. Lanjut. Udah? Oh, satu lagi. Udah semuanya ditempel ya. Sekarang kita baca keinginan kalian tuh sebenarnya seperti apa. Kita lihat. Yang pertama katanya ingin kelasnya tidak berisik. Terus saling menghargai sesama teman, jagalah kerapihan kelas. Apa ini? Saling berteman satu sama lain dan apa ini? Ingin apa ini? Tulisan ingin mempunyai kelas 10. Oh, kipas. Ingin mempunyai kipas 10 di kelasnya. AC aja, jangan kipas. Kipas mah panas. Terus ini jaga kebersihan, mentaati peraturan sekolah. Kalian tulisannya gede-gede banget sih. Menghargai sesama, selalu rapi dan bersih, menghargai waktu, mengucapkan tolong dan terima kasih. Yang ini keren nih, mengucapkan tolong dan terima kasih. Soalnya anak-anak seumuran kalian rata-rata nggak pernah ngucapin tolong, terima kasih, permisi. Selanjutnya, berteman dengan baik dan membuat suasana kelas yang apa ini? Yang sehat dan apa? Dan bahagia. Bahagia, nggak ada bahagianya. Saling menghargai dan berkata sopan. Oh, banyak yang pengen saling menghargai. Saling menghargai dan berkata sopan. Terus menghargai waktu udah. Menjaga kedamaian. Pengen damai ya kelasnya. Hidup damai di kelas. Selama ini nggak damai. Sebelum-sebelumnya nggak damai. Ingin tidak ada pembulian di kelas ini. Masih ada yang dibully di kelas. Oh, banyak. Rehan Jaki. Mana si Rehan? Jagalah kebersihan kelas, karena menjaga kebersihan membuat kita sehat. Sehat gak sih? Banyak yang sakit tadi ya? Berarti kelasnya nggak bersih. Apa karena udah berenang tadi? Berteman dengan sesama. Selama ini berteman sama siapa? Berteman dengan sama terus.
pengen umroh sekelas. Amin ya Allah. Ini kayaknya harus bareng sama ibu sih berangkatnya ya, bukan kalian aja. Pengen umroh sekelas. Terus apa ini kebersihan kelas? Saya mau teman-teman menjaga kebersihan. Berarti intinya kalian pengen kelasnya bersih loh ya. Terus ingin ada apa ini? Biar belajarnya nggak kipas baik, ingin ada AC. Ya Allah nanti ya. Kalau ingin ada AC ini kayaknya lebih ke sarana prasarana deh, bukan keyakinan antar kita. Maksudnya belajarnya lebih nyaman, lebih aman. Nanti ya kita kasih tahu ke bagian sarpras. Nah sekarang kita bikin kesimpulan. Dari yang tadi kalian udah tulis, disimpulkan menurut kalian keyakinan kelas kalian maunya seperti apa? Mau sekretaris atau ibu yang nulis? Ibu aja. Ibu aja, ya. Yang pertama tadi apa? Rata-rata maunya apa? Kebersihan. Kalimatnya berarti menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang kedua, menghargai teman. Menghargai sesama teman. Ini benar-benar dilaksanakan loh ya. Menghargai sesama teman. Yang ketiga, menghargai waktu. Berarti kalau yang kesiangan gimana? Ada konsekuensinya nggak? Yang kesiangan berarti harus diapain? Hah? Dijemur? Disuruh pulang lagi? Kayak itu seru sih ya, biar kelasnya kosong. Soalnya nanti banyak yang suruh pulang lagi. Selain itu tadi apa lagi? Mengucapkan? Kayaknya mengucapkan kata-kata kalimat yang sopan ya. Mengucapkan kalimat yang sopan apa ya? Mengucapkan kalimat apresiasi. Kalau tolong itu apresiasi ya. Tolong, terima kasih, permisi. Mengucapkan kalimat apresiasi. Terus apa lagi? Kedamaian kelas. Mau kelasnya damai. Oh, ditulis nih kedamaian kelas. Ya, kalian berarti kelasnya mau damai, berarti nggak boleh ada yang berantem nih. Berantem nggak sih kalian selama ini? Sedikit. Rusdi kenapa? Rusdi berantem sama OSIS. Kenapa? Kenapa Rusdi? Kenapa bisa kayak gitu? Oh, karena mau damai ya kelasnya ya. Terus apa lagi? Yang tadi kalian bikin apa lagi tadi? Kalau ibu sih ingetnya kita mau umroh sekelas. Yang ibu inget mau dibuat jadi keyakinan kelas. Oh, membayar uang kas katanya. Buat umroh. Rajin menabung tadi ada yang nulis nggak sih? Nggak ada. Kebersihan, menghargai waktu, mengucapkan kalimat apresiasi, kedamaian kelas. Menjaga keamanan. Kedamaian kelas. Udah damai kan? Umroh sih. Seriusan yuk kita umroh bareng yuk. Dengan membayar uang kas. Dengan membayar uang kas tepat waktu. Nah ini keyakinan kelas yang udah kita buat ya. Keyakinan kelas 11 TJKT 2 tahun berapa sekarang? 2024. Yang pertama menjaga kebersihan.
Kelas atau sekolah? Kelas. Menghargai sesama teman, yang keduanya, terus yang ketiganya menghargai waktu. Yang keempatnya mengucapkan kalimat apresiasi kayak permisi, tolong, terima kasih. Suka gitu nggak? Mau pinjem pulpen? Permisi boleh pinjem pulpennya nggak? Selama ini. Oh langsung diambil. Langsung numpuk di tempat pensil. Tempat pensil Aska. Berarti mulai sekarang kalimat apresiasi dibiasakan ya. Terus yang kedua kedamaian kelas, katanya harus damai kelasnya. Nah karena ini sudah kita buat keyakinannya, silakan ditandatangani oleh semua anggota kelas. Ditanda tangan. Di mana Ibu? Di sini di bawahnya. Tanda tangan dengan nama iya. Sebelum jadi presiden direktur di sini dulu tanda tangannya. Sebelum jadi anggota dewan. Oh, boleh. Mau ke belakang dulu katanya, Putra mau duluan. Putra ya. Cool boy. Cool banget kan dia. Kelasnya panas ya kalau kata Ibu. Kasih ke temennya, Wak. Nanti kelas 12 bikin ke belakang, Cid. Kenapa, Bu? Bikin keyakinan kelasnya kelas 12 sih. Terus nanti yang melanggar disuruh suruh ngasih uang kas lunasin setahun. Ada yang dipotonya dong.
Iya lupa. Nanti ibu kasih kado ke kamu beliin baju koko warna putih. Apa ukuran bajunya? M, L. Apa? Serius sempet. Tapi nanti pas kelas 12 kan kamu magang. Iya, padahal kamu selalu bilang ya warna hitam, tapi ini koko. Padahal nggak apa-apa dipakai aja, Bu. Nggak apa-apa dipakai aja. Kecil-kecil banget sih kalian nulisnya. Nanti wajah kalian ada di YouTube ya? Iya, emang diupload ke YouTube. Iya. Dika TZ. Kenapa? Oke, tanda tangannya Rumi. Siapa? Tanda tangannya Rumi. Sorry. Terus cari sepatu tanda tangannya keren sih. Bikin rumah deh. Dah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menandatangani keyakinan kelas ini. Terus keyakinan kelas ini udah kita sepakati, berarti harus kita laksanakan. Harus ada konsekuensinya kalau melanggar. Apa? Mau apa? Bayar uang kas lunas katanya. Setahun. Kalau melanggar. Siap? Umrohin sekelas. Yang melanggar berarti ngeberangkatin umroh sekelas. Maksudnya kalau melanggar kalian harus apa konsekuensinya? Bayar apa? Melanggar 1 2.000, terus dimasukin ke uang kas. Jadi bayar uang kas saja. Bayar uang kas langsung lunas. Oh, yang melanggar bersihin kelas. Ya, setuju. Hah? Keliling? Biar agak langsing gitu Reza. Keliling komdik. Baru nggak dia. Ya udah berarti itu ya konsekuensinya kalau kalian melanggar ya. Karena ini sudah kita buat kesepakatan, berarti mulai pertemuan minggu depan ini harus udah kita laksanakan ya, harus sudah dilaksanakan ya. Siap? Terima kasih buat pertemuan hari ini. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita dapat dilaksanakan dengan baik ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah dalam keadaan sehat. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.